Shalom, selamat pagi, damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 6 Agustus, judulnya Malaikat Perjanjian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Oh Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur limpah terima kasih karena kami bisa bangun lagi menghirup udara segar. Dan pagi ini Tuhan, kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, apa yang akan kami dengar nanti melalui buku renungan Yesus nama di atas segala nama, kami bisa mengerti, menolong hidup kami untuk lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan pagi ini terdapat dalam kitab 2 Tawari 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ini terjadi di satu tempat yang sunyi dan bergunung, tempat tinggal binatang buas, dan tempat di mana perampok dan pembunuh mengintai mangsanya. Terpencil dan tanpa perlindungan, Yakub sujud di atas bumi dengan rasa sedih yang dalam. Saat itu tengah malam. Semua kekasih-kekasihnya berada jauh daripadanya dan sedang terancam bahaya dan kematian. Yang paling menggetirkan dari semuanya itu adalah pikirannya bahwa dosanya sendirilah yang telah mendatangkan bahaya terhadap orang-orang yang tidak bersalah itu. Dengan tangis dan air mata, ia melayangkan doanya kepada Allah. Tiba-tiba satu tangan yang kuat memegang tubuhnya. Ia berpikir seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Di dalam kegelapan keduanya bergumul untuk saling menguasai. Tidak sepatah kata pun diucapkan. Tetapi Yakub mengeluarkan segenap tenaganya dan tidak mengendorkan usahanya sesaat pun. Sementara ia terus bertarung untuk membela hidupnya, perasaan bersalah menekan jiwanya. Dosanya muncul di hadapannya dan menutup dia daripada Tuhan. Tetapi di dalam kepicikannya itu, ia mengingat janji-janji Allah dan segenap hatinya terangkat dalam permohonan akan rahmat-Nya. Pergumulan itu terus berlangsung sampai fajar hampir menyingsing. Bila mana orang asing itu memegang pangkal pahanya, saat itu juga Yakub menjadi timpang. Yakub kini menyadari watak yang sebenarnya dari musuhnya itu. Ia tahu bahwa ia telah bergumul dengan seorang pesuruh surga. Dan itulah sebabnya mengapa usahanya yang hampir melebihi tenaga manusia itu tidak berhasil untuk memperoleh kemenangan. Itu adalah Kristus, malaikat perjanjian yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub sekarang tidak berdaya dan merasa benar-benar kesakitan. Tetapi ia tidak mau mengendorkan pegangannya itu. Dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, ia bergantung kepada malaikat itu, dan ia menangis dan memohon belas kasihan. Kita bisa baca dalam Hosea 12 ayat 5. Memohon suatu berkat. Ia harus memperoleh satu jaminan bahwa dosanya telah diampuni. Rasa sakit pada tubuhnya tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya
dari tujuan tersebut. Tekadnya bertambah kuat, imannya lebih teguh dan lebih tabah sampai kepada akhirnya. Malaikat itu berusaha untuk melepaskan dirinya. Ia mendesak, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Kalau saja hal ini merupakan satu kepercayaan yang sombong dan takabur, maka Yakub akan binasa pada saat itu juga. Tetapi kepercayaannya itu adalah jaminan dari seorang yang mengakui keadaannya yang tidak layak, tetapi berharap kepada kesetiaan Allah yang selalu memegang janji. Dalam Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 226 dan 227. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya berpegang teguh pada Tuhan sampai Dia memberkati, ataukah saya cenderung menyerah terlalu cepat? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.